Halo, sebelumnya selamat menaikkan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Nah, di sini saya akan merangkum film kembali yang berjudul First Blood 1 atau seringkali disebut Rambo. Film ini bertema laga atau perang. Film ini juga disutradarai oleh Ted Kotcheff dan dibintangi oleh Sylvester Stallone, juga aktor lainnya. First Blood adalah sebuah film laga Amerika Serikat tahun 1982 garapan Ted Kotcheff dan ditulis oleh Sylvester Stallone yang juga berperan sebagai veteran perang Vietnam John Rambo. Yah, tanpa lama-lama lagi, yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama John Rambo, di mana dia akan menjadi lakon film ini 7 tahun setelah keluar. Nah, sepertinya dia pernah dipenjara seperti melakukan perang. Sayangnya tidak ada filmnya. Cuma ada, kalau gak salah, hanya ada bukunya saja. Isi buku itu adalah masa lalunya Rambo dan kawannya. Veteran perang Vietnam John Rambo melakukan perjalanan dengan berjalan kaki untuk mengunjungi seorang kawan lama. Rambo bertanya-tanya kepada seorang ibu-ibu, menanyakan keberadaan kawan-kawan perangnya. Salah satu kawannya ternyata meninggal yang bernama Del Mare dikarenakan kanker. Rambo terus melakukan perjalanan menggembara ke kota kecil Hope. Dia dicegat oleh serip kota Will Steele yang menganggap Rambo seorang drifter dan gangguan yang tidak diinginkan. Tessel bagaimanapun menawarkan tumpangan Rambo untuk memastikan dia menuju keluar kota. Ketika Rambo yang sekarang berada di dalam mobil polisi, Tessel menanyakan arah ke sebuah restoran. Tessel memberitahunya bahwa ada sebuah restoran sejauh 30 mil di jalan raya. Dia kemudian mengantar Rambo keluar kota dan memberitahunya bahwa Fruitland, tempat yang awalnya dikatakan Rambo dia tuju, terletak di lurus di depan. Tessel kemudian menurunkan Rambo dan berkendara kembali ke kota. Ketika Rambo mencoba untuk kembali, Tessel mencegat dan menangkapnya atas tuduhan gelandangan, menolak penangkapan, dan memiliki pisau tersembunyi. Rambo pun dibawa ke kantor polisi. Sampainya di kantor polisi, Rambo mengisi data dirinya, tetapi Rambo tidak mau. Akhirnya dipaksa oleh wakil kepala kepolisian yang bernama Galt. Petugas Tessel melecehkan Rambo, memicu kilas balik penyiksaan yang dialaminya sebagai tawanan perang di Vietnam. Ketika mereka mencoba mencukurnya dengan pisau cukur lurus, dia berontak teringat masa lalunya. Mengambil kembali pisaunya dan berjuang untuk keluar dari kantor polisi. Rambo mencuri sepeda motor yang sedang dikendarai oleh orang lain. Tessel mengatur kelompok pencarian dengan senjata otomatis, anjing, dan helikopter. Tessel pun mulai mengejarnya sampai ke hutan. Akhirnya Tessel jatuh dan terjungkir. Rambo pun kabur ke tengah hutan. Setelah melihat Rambo mencoba untuk menuruni tebing di atas sungai, Galt menantang perintah dari Tessel dan mencoba untuk menembak Rambo dari helikopter. Karena tidak ada jalan kemana-mana lagi, akhirnya Rambo melompat dari tebing dan mendarat di cabang pohon, melukai lengannya. Dengan Galt masih mencoba menembaknya, Rambo berhasil melempar batu dengan lengannya yang tidak terluka, memecahkan kaca depan helikopter dan menyebabkan pilot kehilangan kendali sebentar. Galt pun kehilangan keseimbangannya dan terjun fatal ke bebatuan di bawah. Dengan bantuan teropong, Tessel mengidentifikasi mayat Galt dan bersumpah akan membalas dendam. Rambo mencoba menunjuk Tessel dan anak buahnya bahwa kematian Galt adalah kecelakaan dan dia tidak menginginkan masalah lagi. Tapi petugas melepaskan tembakan dan mengejarnya ke hutan. Kemudian terungkap bahwa Rambo adalah mantan baret hijau dan menerima Medal of Honor. Tetapi Tessel bertekad membalas dendam, menolak untuk menyerahkan perburuan itu ke polisi negara. Satu persatu dengan menggunakan taktik gerilya, Rambo secara tidak mematikan melumpuhkan para deputi menggunakan jebakan dan tangan kosong, sampai hanya Tessel yang tersisa. Mengusai Tessel dan memegang pisau di tenggorokannya,
Rambo mengatakan kepadanya bahwa dia bisa saja membunuh mereka semuanya dan dia mengancam untuk memberinya perang. Polisi negara bagian dan Garda Nasional dipanggil untuk membantu perburuan itu. Sementara mentor Rambo dan mantan komandan Kolonel Sam Trautman juga tiba. Trautman adalah guru sekaligus Kolonel Rambo yang dimana Trautman dan Rambo sudah sangat amat dekat sekali. Trautman menegaskan bahwa Rambo adalah ahli dalam perang gerilya dan kelangsungan hidup yang diasahnya dalam pertempuran insentif di Vietnam. Karena itu, ia menyarankan agar Rambo diizinkan untuk menyelinap melalui perimeter dan melarikan diri ke kota berikutnya. Dengan demikian meredakan situasi, kemudian diizinkan untuk menyerah dan damai nantinya. Yakin bahwa Rambo kalah jumlah, Tessel dengan arogan menolak. Dia mengizinkan Trautman untuk menghubungi Rambo di radio polisi yang dia curi saat melarikan diri dan mencoba memujuknya untuk menyerah dengan damai. Rambo mengakui Trautman tetapi menolak untuk menyerah, mengutuk Tessel dan wakilnya atas pelecehan mereka. Mencoba menyelinap melalui barisan, Rambo dikejutkan oleh seorang anak laki-laki yang sedang berburu. Dia mengalahkan tetapi menolak untuk menyakiti anak laki-laki itu, yang memperingatkan para pengejarnya. Rambo pun masuk ke dalam gua, semacam tempat pertembangan bawah tanah. Polisi dan Rambo saling tembak dan kemudian polisi memutuskan menggunakan roket, meruntuhkan pintu masuk dan sepertinya membunuh Rambo. Polisi mengira Rambo sudah mati. Ternyata belum. Dia bertahan dan menemukan jalan keluar lain. Dia kabur dan terjun ke mobil polisi yang sedang berjalan terus membajak truk pasokan yang membawa senapan mesin M60 dan amunisi dan kembali ke kota. Untuk mengalihkan perhatian pengejarannya, dia meledakkan pompa bensin, menembakkan sebagian besar kekuatan kota dan menghancurkan gudang senjata di dekat kantor polisi. Trautman mengetahui bahwa Sheriff bukan tandingan Rambo. Trautman mencoba meyakinkan Tessel untuk melarikan diri, tetapi dia diabaikan. Rambo melihat Tessel di atap kantor polisi, dan mereka terlibat dalam baku tembak. Tessel terkena tembakan dari Rambo, mengakibatkan Tessel terjatuh. Saat Rambo bersiap untuk membunuhnya, Trautman muncul dan memperingatkan Rambo bahwa dia akan ditembak jika dia tidak menyerah. Mengingatnya bahwa dia adalah orang terakhir yang selamat dari unit elit baret hijau. Rambo runtuh sambil menangis dan berbicara tentang pengalaman traumatisnya, menyaksikan teman-temannya meninggal di Vietnam dan pergumulan mentalnya dengan rasa tidak hormat yang dia terima dari pengunjuk rasa anti perang sekembalinya dia. Tessel diangkut ke rumah sakit, sementara Rambo menyerah kepada Trautman setelah dihibur dan divalidasi. Dan sudah tamat film First Blood 1. Alright, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.